Selamat sore. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas yang selanjutnya, yaitu tentang data selection dan data transformation. Nah, sebelumnya untuk anggota kami, yaitu ada Agnes Gabriela Manik, kemudian saya sendiri Farida Solikah, dan rekan saya Sania Siahaan. Nah, langsung saja kita eh, melihat apa definisi data selection. Nah, data selection atau seleksi data bisa diartikan sebagai proses penentuan jenis dan sumber data yang sesuai serta instrumen yang sesuai untuk pengumpulan data. Seleksi data ini merupakan pengumpulan data yang sebenarnya. Proses pemilihan data harus sesuai dengan tujuan awal penelitian, karena pemilihan data ini dapat berpengaruh terhadap integritas data. Tahap seleksi data ini terjadi pengurangan dimensi atau atribut pada dataset guna mengoptimalisasikan atribut yang akan berpengaruh pada akurasi algoritma pada memining dataset. Jadi, pada data selection ini kita akan melakukan penseleksian data, yaitu berupa salah satunya adalah pengurangan beberapa atribut untuk membuatnya menjadi lebih kecil dan lebih jelas. Kemudian yang selanjutnya mengenai teknik-teknik data selection. Nah, dalam data selection itu kita bisa menggunakan beberapa teknik. Yang pertama ada neural network, kemudian ada decision tree, kemudian ada naive Bayes, kemudian ada clustering dan regression. Nah, selanjutnya adapun dari tujuan data selection ini, kita itu bertujuan untuk bisa menentukan jenis data yang sesuai, sumber dan instrumen yang memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian secara memadai. Nah, penentuan ini itu merupakan spesifik untuk kualifikasi disiplin ilmu tertentu, tergantung literatur yang ada dan aksesibilitas ke sumber data yang diperlukan. Tidak semua data yang terdapat dalam database akan kita pakai, karena hanya data yang sesuai saja yang akan dianalisis dan diambil dari dataset, sehingga didapatkan data yang tepat, efisien, dan efektif. Tujuan dari data selection ini lebih jelasnya adalah untuk bisa mendapatkan data yang tepat, efisien, dan efektif. Nah, selanjutnya adalah dalam data selection itu ada beberapa masalah yang bisa kita temui dalam data selection, yaitu yang pertama adalah bagaimana sebuah pemilihan sumber data dan jenis data yang tepat, apakah data itu bisa memuat seluruh informasi yang dibutuhkan. Kemudian, media pengumpulan data. Harus ada kesesuaian antara jenis atau sumber data dan mekanisme pengumpulannya. Kemudian, prosedur yang sesuai untuk mendapatkan data yang tepat. Seringkali prosedur tidak lengkap sehingga data yang didapatkan kurang cocok untuk diolah. Jadi, yang ditampilkan ini adalah beberapa masalah yang biasanya terjadi sehingga kita harus melakukan yang namanya data selection, yaitu adalah pemilihan sumber data, kemudian pengumpulan data, dan prosedur bagaimana untuk mendapatkan data tersebut yang biasanya data itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita bisa melakukan data selection. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada contoh penerapan data selection. Nah, contoh penerapan data selection ini bisa kita istilahkan seperti garbage in, garbage out. Jadi, misalnya ada data, kemudian data itu sebenarnya misalnya tidak perlu, tapi kita olah gitu. Kita olah lagi, pasti nanti output-nya adalah ya hal yang tidak perlu gitu. Jadi misalnya data itu kita analogikan aja seperti sebuah sampah ya kan. Kemudian setelah kita olah lagi, itu pasti tetap akan menjadi sampah. Jadi tidak berguna apa-apa. Jadi makanya pada data selection ini dilakukan pengurangan data-data yang sebenarnya sudah menjadi sampah untuk nantinya tidak menambah
kerumitan pada kita pengolahan data yang lain. Nah, kemudian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya mengenai data setelah melalui proses data selection. Ini merupakan contoh dari tugas atau proyek akhir kami. Di sini setelah kami mengumpulkan datanya, kami melakukan proses data selection sehingga yang tampil yang bisa kita lihat merupakan data yang sudah kami pilih yang nantinya akan berguna untuk tugas akhir kami. Selanjutnya ada data transformation. Transformasi data adalah proses mengubah format, struktur, atau nilai data untuk proyek analitik data. Data akan dapat diubah pada dua tahap alur data. Transformasi data dapat bersifat konstruktif atau menambahkan, menyalin, dan mereplikasi data. Destruktif, menghapus bidang dan catatan. Estetik, menstandarkan salam atau nama jalan, atau struktural, di mana mengganti nama, memindahkan, dan menggabungkan kolom dalam database. Transformasi data dapat meningkatkan efisiensi proses analitik dan bisnis, serta memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat dan tantangan transformasi data. Dalam transformasi data, tentu ada manfaat dan juga tantangannya. Manfaatnya, data dapat diubah untuk membuatnya lebih terorganisir. Yang kedua, data yang diformat dan divalidasi dengan benar, meningkatkan kualitas data dan melindungi aplikasi. Yang ketiga, transformasi data memfasilitasi kompatibilitas antara aplikasi, sistem, dan jenis data. Lalu, tantangannya adalah transformasi data bisa mahal, dan proses transformasi data dapat memakan banyak sumber daya. Lalu, kurangnya keahlian dan kecerobohan dapat menimbulkan masalah selama transformasi. Selanjutnya, langkah-langkah transformasi data. Yang pertama ada data discovery, di mana pada fase awal mencoba untuk memahami dan menemukan data dalam format aslinya. Tahap ini membantu kita dalam menentukan apa yang perlu dilakukan untuk mengubah data menjadi format yang diinginkan. Yang kedua ada data mapping atau pemetaan data. Banyak operasi data bergantung pada pemetaan data, dan satu kesalahan dapat menyebabkan analisis yang tidak akurat. Yang ketiga ada data extraction atau ekstraksi data, di mana analis mengekstrak data dari sumber aslinya selama proses ekstraksi data. Sumber-sumber ini biasanya berupa streaming seperti file log pengguna dari aplikasi web maupun sumber terorganisir seperti database. Lalu keempat ada code generation and execution, di mana ekstraksi data diikuti dengan pembuatan kode yang kemudian harus dijalankan oleh analis untuk menyelesaikan transformasinya. Yang kelima ada review. Setelah data diubah, kita harus memeriksanya untuk memastikan semuanya telah dipersiapkan dengan benar. Dan yang terakhir ada sending atau mengirim, di mana mengirim informasi yang tujuannya bisa berupa database yang mengelola data terstruktur dan tidak terstruktur seperti gudang data. Lalu selanjutnya ada teknik transformasi data, di mana terdapat 6 teknik. Yang pertama data smoothing atau untuk membuang noise. Di sini teknik menghapus data miring atau data noise dari himpunan data yang dikenal sebagai data smoothing. Lalu yang kedua ada data aggregation, di mana operasi aggregation diduplikasi pada data. Dan yang ketiga ada discretization, di mana pendekatan transformasi data ini menciptakan label interval dalam data berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada generalization, atau dari data mentah diubah menjadi higher level konsep dengan hierarki konsep. Dan yang kelima ada attribute construction, atau atribut yang baru dibentuk dan dikelompokkan pada atribut yang ada. Dan yang terakhir ada normalization, di mana data sebuah atribut diskalakan ke rentang yang ditentukan.
Baiklah, sekian penjelasan presentasi tugas kami yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.